Perkenalkan, nama saya Clarensya Tirantia Ginting dengan NIM 2405181095. Di sini saya akan membuat program tentang scanner, buffer reader, dan G-option. Sebelum saya membuat program ini, saya akan menjelaskan apa perbedaan dari scanner, buffer reader, dan G-option. Scanner adalah kelas di Java yang digunakan untuk membaca input dari berbagai sumber, termasuk input dari keyboard, file, dan string. Sedangkan buffer reader adalah kelas yang digunakan untuk membaca teks dari input stream dengan efisiensi yang lebih baik. Sedangkan G-option adalah kelas yang digunakan untuk menampilkan dialog pop-up di GUI atau Graphical User Interface. Di sini saya akan membuat program input scanner tentang pemesanan tiket pesawat. Pertama, di sini kita ketik import Java util scanner. Ini digunakan untuk mengimport kelas scanner dari Java util. Di sini kita buat scanner inputnya, yaitu scanner input sama dengan new scanner buka kurung system in. Oke. Di bawahnya kita buat system out println. Sistem out println ini gunanya untuk perintah standar di bahasa pemrograman Java yang digunakan untuk menampilkan output. Di sini kita ketik pemesanan tiket pesawat. Oke, bawahnya saat kita memesan tiket pesawat pasti kita akan disuruh untuk membuat nama, nomor identitas, asal kota kita, dan asal tujuan kota kita yang kita inginkan. Dan di sini pertama kita buat nama kita dulu. System out print masukkan nama. Oke, gini, masukkan nama. Oke, di bawahnya itu kita pakai string. Kenapa kita pakai string? Karena string itu untuk menyimpan teks atau kalimat gitu. String nama input next line. Kenapa di sini kita pakai input next line? Karena input next line ini untuk membaca seluruh baris teks dari si input. Misalnya ini kan kita pakai next line gitu. Input next line dia akan membaca nama gitu kan. Namanya ini harus juga sama dengan kata-kata nama yang di sini. Misalnya di sini N-nya huruf besar, di sini juga N-nya harus huruf besar. Kalau tidak, nanti dia tidak akan terbaca. Lanjut, kita buat system out print masukkan kota asal. Di sini juga kita pakai string
sama dengan yang di atas tadi. Input next line. Oke, di bawahnya itu kita buat kota tujuannya. Kota tujuannya kemana? System out print system out print. Di sini kita masukkan kota tujuan. Oke, ini juga kita masih pakai string tujuan. Input next line. Setelah kota tujuan, kita juga pasti disuruh membuat kapan tanggal keberangkatannya, gitu kan? System out print buka kurung tanda kutip masukkan tanggal keberangkatan. Tanggal, bulan, dan tahunnya. Ini juga kita pakai string juga. Stringnya itu tanggal. Input next line. Input next line. Input. Oke. Setelah ini keberangkatan. Oke. Setelah ini kita buat pasti kita saat naik pesawat itu pasti kita akan disuruh buat kita itu pilih kelas ekonomi atau bisnis, gitu kan. Jadi di sini kita buat system out print pilih kelas penerbangan. Sini kita buat system out print one. Sini system out print one. Sini ekonomi itu kita buat 1. Ekonomi. Kalau bisnis itu kita buat simbolnya itu 2 gitu aja. Yang 2 bisnis. Oke. Bawahnya itu kita buat system out print one. Ini kita buat nanti dia akan memilih gitu, masukkan pilihan Anda 1 atau 2 gitu ya. Masukkan pilihan Anda 1 atau 2. Nah, gini. Oke. Udah. Di bawahnya lagi enggak deh. Oke. Nih.
sini kita buat input next line. Ini untuk membersihkan new line-nya. Di bawahnya kita buat, di sini kita buat output ringkasan dari bagian atas ini semua, bagian ini semua ini, ringkasan pemesanannya. Seperti ini. System out println. Kita pakai ini garing n ini nih, gunanya untuk membuat output terdiri dari beberapa baris ke bawah. Di sini kita buat pemesanan tiket pesawat ringkasannya. Oke, gini aja. Oke, ini bawahnya kita buat system out println. Di sini kita masukkan nama, kita sesuaikan jika dia huruf besar di depan misalnya, kita juga di sini harus menulisnya huruf besar juga gitu. Kalau seperti ini tujuan gitu kan, huruf kecil, jadi kita tulisnya di sini juga nanti huruf kecil juga tujuannya gitu. Plus 6. Oke kan? System out println. Sini nomor identitas kita tadi yang di sini. Oh ya, nomor identitasnya belum kita buat ya. Di sini aja kita buat. Oke. System out print nomor, oh ya, masukkan nomor identitas. Oke, sini nomor identitas juga kita pakai string juga ya, seperti yang tadi. Identitas input next line. Oke. Nah, sudah gitu kita buat di sini identitas. Seperti ini kan huruf kecil aja gitu kan. Jadi sini juga kita buat huruf kecil aja. Identitas sama dengan identitas. Oh, kita buat seperti gini kan, ada nomornya gitu supaya bagus gitu kan, supaya ngerti juga. Nah, sini kita buat system out println. Di sini kita buat tujuannya kemana, rute tujuannya gitu, asal dan tujuan ini kemana. Jadi kita buat itu rutenya itu kemana. Jadi rute sama dengan plus asal ini. Oke, plus tujuan. Nah, oke, banyak lagi kita buat sistem
out rank 1. Sini tanggal keberangkatannya ini. Tanggal keberangkatan. Oke, keberangkatan. Terus tanggal. Oke. Nah, ini kita buat hiasannya aja gitu kan. Sistem out println. Terima kasih telah memesan tiket. Oke. Ini aja kita buat. Ya, selesai. Gak ada yang error ya. Kita runkan. Oke, di sini masuk. Di sini kita masukkan nama. Misalnya seperti nama saya gitu kan, Clarencia. Nomor identitasnya misalnya 96734692 itu misalnya aja ya. Ini misalkan aja. Kota asalnya Medan. Kota tujuannya misalnya saya ingin ke Jakarta, misalnya Jakarta. Masukkan tanggal keberangkatan, misalnya saya ingin berangkat itu tanggal 25 bulan 11 2025 misalnya. Oke, enter. Jadi saya pilih kelas ekonomi aja gitu kan, pilih 1. Oke, selesai. Sekian dari saya membuat program scanner, dan kita lanjut ke membuat program input buffer reader. Di sini saya akan melanjutkan program buffer reader. Di sini saya akan memakai file yang scanner tadi. Di sini saya akan mengubah di bagian importnya ini. Di sini kita akan menggantinya menjadi import Java IO buffer ini buffer reader. Oke, ini, dan dia ada 3. Yang kedua itu ada Java IO example. Yang ketiga itu ada import Java IO input streamreader. Oke, ini. Dan yang ini juga scanner input news scanner ini juga diganti jadi buffer reader input new buffer reader buka kurung pakai new input stream
stream reader, buka kurung, di sini kita pakai system in. Kenapa kita pakai ini? Karena ini digunakan di dalam buffer read, ini digunakan untuk mengefisiensi atau mempraktiskan untuk membaca input dari pengguna Java-nya. Oke, di sini kita pakai, kalau di buffer reader itu di sini di atasnya itu kita pakai try, buka kurung. Jangan lupa di bawahnya kita juga tambahin buka kurungnya, dia jadi 3 ya, yang awalnya 2 jadi 3 itu. Oke, di sini next line ini di buffer reader itu diganti jadi read line. Kenapa jadi read line? Read line itu digunakan untuk metode yang digunakan dalam kelas buffer untuk membaca baris dari input. Kalau baris input untuk buffer gitu lah kira-kira. Semuanya kita ganti jadi read line-nya. Oke, sudah diganti, ini dihapus aja. Dan pada akhir program di buffer reader itu dibuat pasti ada gini. Gini. Oke, pasti ada count buka kurung IO and X caption bawahnya itu system out Diamond ini gunanya itu, ini bagian dari blok try-cat yang ini, blok try yang ini yang digunakan untuk menangkap exception-nya yang mungkin terjadi saat menjalankan kode di dalam blok try, ini. Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita buat ini, kita runkan aja ya, kita runkan dan dia muncul seperti ini. Dia muncul seperti ini. Nama saya itu kan Florencia. Nomor identitasnya saya 219803. Kota asalnya Medan. Mau ke Bali misal. Tadi di scanner aku buat Jakarta, ini Bali misalkan. Tanggal 20 misalnya bulan 10 tahun 2026 misalnya kita mau pergi gitu. Oke, selesai. Sekian dari saya membuat program buffer reader
dan kita lanjut ke dalam program G-Option. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan membuat program input G-Option, tapi menggunakan file yang buffer reader, dan sebelumnya kita juga menggunakan file ini sebagai file scanner. Sini saya akan menghapus bagian importnya buffer reader. Di sini saya buat sebagai ini drums juga. Terusnya import javax swing G-Option panel. Oke, ini kita hapus karena ini tidak ada. Kita tetap aja bagian sini ini dihapus saja. Ini dihapus. Di sini kita ketik G-Option panel show input dialog. Tanda kutipnya itu masukkan nama. Oke. Ini juga gitu, identitas, kita copy aja, masukkan nomor identitas. Masukkan kota asal. Sini juga kita buat kota tujuan. Sini masukkan tanggal berangkatan day month. Oke, ini, dan di sini kita pakai ini, nggak dipakai lagi, ini dihapus aja. Di sini kita pakai string pilihan kelas. Karena ada dua pilihan kelas, yaitu ekonomi dan bisnis. Oke, ini. Ini kita pakai integer pilihan G-Option panel titik show option dialog no koma pilih kelas
penerbangan. Titik 2, koma, kutip lagi, pilihan kelas. The option, koma, titik, default option, koma, the option, koma, titik, question message, koma, no, koma, pilihan kelas. Pilihan kelas. Oke. Bawahnya kita pakai string ringkasan. Ini kita ringkasan pemesanan tiket. Oke. Terus nama, plus nama, plus tanda kutip n, plus nomor identitas, plus identitas, plus lagi identitas, plus rute asal, plus tujuan, plus tanda kutip n, garing n, bagi lokal tambah kutip tanggal keberangkatan. Tanggal.
kelas. Terus kelas. Oke. Di sini kita buat penutup di dalam G option itu adalah G option planet titik show search dialog. No. Oke. Di sini saya lupa mengetik yang namanya string kelas sama dengan buka kurung pilihan lebih besar daripada 0 dengan pilihan lebih kecil daripada pilihan kelas. Tutup pilihan kelas, pilihan tidak ada pilihan kelas yang valid. Oke. Ini sudah semuanya. Oke, di sini program yang tadi kan ada sedikit errornya karena saya tidak teliti di bagian di sininya saya buat huruf besar dan di bagian sini ringkasannya. Ini kita runkan atau kita jalankan. Oke, ini dia outputnya seperti ini. Namanya misalnya Valencia. Oke, nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kota asalnya beda, misalnya ke Surabaya. Tanggalnya itu misalnya tanggal 20 bulan 8 2025. Terusnya bisnis. Nah, ini jadinya outputnya. Terima kasih. Sekian dari saya membuat program input scanner, buffer reader, dan G option. Terima kasih.